Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi sholli shodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang selalu memberikan nikmat kepada kita semua. Shalawat dan salam marilah selalu kita limpah curahkan pada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya. Mudah-mudahan kita salah satu umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya, anak-anak ibu yang soleh dan soleha, hari ini kita bertemu lagi untuk melakukan kegiatan pembelajaran daring. Ya. Yuk anak-anak, sekarang hari ini kita akan belajar tentang pengaruh kondisi geografis Indonesia. Mudah-mudahan tetap semangat ya. Ya, pengaruh kondisi geografis Indonesia ini ada di tema 1 subtema 3 lingkungan dan manfaatnya. Bersama Ibu Wiwi Kurniasi, SPDI. Nah, di sini Ibu akan membagi jadi 2 sub. Yang pertama yaitu pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Kemudian yang kedua, pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap budaya dan alat transportasi. Yuk, simak baik-baik, perhatikan videonya. Kita awali dari yang pertama. Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Ya, anak-anak, tahu nggak kalian apa sih arti negara maritim itu? Ya, negara maritim itu artinya adalah negara yang memiliki perairan yang luas. Coba kalian perhatikan itu gambarnya, luas sekali laut Indonesia ya. Jadi 70% wilayah Indonesia itu merupakan perairan, sedangkan 30% berupa daratan, atau 2/3 wilayah Indonesia itu berupa perairan, hanya 1/3 yang berupa daratan. Nah, luasnya wilayah perairan Indonesia tentunya berpengaruh pada mata pencaharian luas masyarakat Indonesia. Ya, biasanya masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pantai itu memiliki mata pencarian, ada yang sebagai nelayan, kemudian petani garam, ada juga yang bermata pencarian atau pekerjaannya petani kelapa, ada yang pembudidaya mutiara, kemudian tak luput juga di sana ada penjual atau pedagang beraneka macam, ada yang pedagang cindramata, ada juga makanan dan lain-lain. Dan terakhir ada yang bekerja sebagai pemandu wisata. Kemudian selain mempengaruhi kondisi ekonomi atau mata pencarian, negara maritim juga mempengaruhi kondisi sosial masyarakat Indonesia seperti pertukaran budaya. Nah, pertukaran budaya terjadi kapan? Terjadi itu saat interaksi jual beli antara pedagang dan pembeli. Nah, biasanya para pedagang yang berkunjung ke Indonesia akan membawa adat budaya dari daerah asalnya masing-masing. Hal inilah yang mengakibatkan percampuran antara budaya asli Indonesia dengan budaya yang dibawa oleh pedagang tersebut. Ya. Ada dampak positif dan dampak negatif akibat pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap kondisi sosial masyarakat. Dampak positif yang pertama tentunya memudahkan kita dalam berkomunikasi dan berinteraksi antar masyarakat. Yang keduanya, pengaruh budaya yang baik dari dalam atau luar daerah
dapat memperkaya keragaman budaya. Tentunya budaya-budaya yang belum ada di kita tentunya akan menambah budaya yang baru. Itu dampak positifnya. Tetapi ingat, ada juga dampak negatifnya. Dampak negatifnya satu, hilangnya budaya asli karena tergerus budaya luar. Kemudian dampak negatif yang kedua, munculnya budaya-budaya baru yang belum tentu sesuai dengan budaya setempat atau belum tentu sesuai dengan budaya daerah tempat kita tinggal. Selanjutnya, pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap budaya dan alat transportasi. Ya, ini sub 2 yang akan Ibu jelaskan. Nah, kondisi geografis wilayah Indonesia yang luas menyebabkan terjadinya keberagaman budaya seperti suku bangsa. Tentu kalian tahu bahwa Indonesia itu terdiri dari banyak suku bangsa. Contohnya ada suku Asmat, kemudian suku Baduy dan lain sebagainya. Kemudian bahasa daerah, pakaian adat, rumah adat, senjata tradisional dan alat musik. Wilayah Indonesia yang berupa kepulauan juga mempengaruhi jenis transportasi yang menghubungkan antar pulau, yaitu transportasi udara dan laut. Berikut beberapa bandar udara yang terkenal di Indonesia. 1. Sultan Iskandar Muda di Aceh. Yang kedua, Adi Sucipto. 3. Ngurah Rai Bali. 4. Juwata Kalimantan. 5. Sentani Papua. 6. Soekarno-Hatta Banten. 7. Juanda Jawa Timur. 8. Hussein Sastra Negara Jawa Barat. Ya. Selain beberapa bandar udara, ada juga pelabuhan yang terkenal di Indonesia, yaitu ada Pelabuhan Belawan Sumatera Utara. Kemudian yang kedua, Pelabuhan Bakauheni Lampung. Yang ketiga, Pelabuhan Merak Banten. Yang keempat, Tanjung Perak. 5. Buton Sulawesi Tenggara. Keenamnya, Ketapang Jawa Timur. Yang ketujuh, Gili Manuk Bali. 8. Lembar Nusa Tenggara Bali. Nah, anak-anak, setelah menyimak penjelasan tentang pengaruh kondisi geografis Indonesia, yuk sekarang kerjakan soal latihan di buku Bu Pena halaman 59 nomor 1 sampai 4. Nanti kalau sudah selesai dikerjakan, seperti biasa kalian foto, kirim wapri ke Ibu, ya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat kita serap sebaik mungkin, ya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.